Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi menanggapi soal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang diundur. Masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kg pasca aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Serunya menikmati sensasi naik kereta kuno ala Eropa dengan rute stasiun Ambarawa, stasiun Tuntang. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Giesi Lutfia. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mendukung pengusutan dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Desa Kohot, Tangerang. Hal ini terkait dengan pagar laut yang tengah diselidiki aparat penegak hukum. Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Ahmad Riza Patria menanggapi Kepala Desa Kohot yang bernama Arsin yang saat ini tengah menjadi sorotan dalam kasus pagar laut di wilayah Tangerang. Sebelumnya, Arsin selama ini bersikukuh jika pagar laut tersebut legal. Gaya hidup mewah Arsin membuat dugaan korupsi gencar dialamatkan kepadanya. Sementara itu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal meminta agar apabila ada perangkat desa terlibat kasus hukum untuk diproses, termasuk di dalamnya Kades Kohot yang juga diperiksa. Apabila terbukti terlibat pidana, sejumlah sanksi sudah disiapkan. Terlibat dari masalah-masalah hukum, tentu kami akan minta aparat hukum menindak tegas siapa saja atau kepala desa. Seperti kasus ya, daripada sertifikasi di pagar laut ya, di Tangerang, di Banten, kepala desa yang terlibat akan ditindak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ada kemungkinan untuk dicopot, Pak? Mungkin? Ya, tentu nanti ada ketentuannya dan akan mendapatkan sanksi. Pagar laut menjadi kontroversi terutama karena adanya izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Dan sampai saat ini pengusutan masih dilakukan untuk memastikan siapa saja yang bermain dalam kasus ini. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi menanggapi soal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang diundur. Meski demikian, penetapan paslon terpilih rencananya akan dilakukan sekitar tanggal 4 Februari. Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Lutfi menanggapi terkait pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang diundur. Pihaknya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hal ini disampaikan Lutfi seusai mengikuti forum diskusi tertutup bersama Ketua Parpol Pengusung, anggota DPRD dan relawan di Kali Pepelen, kawasan Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Dalam rapat tertutup tersebut membahas terkait penetapan dirinya sebagai Gubernur Jawa Tengah terpilih dengan pasangannya Taj Yassin Maimun sebagai pemenang Pilgub Jateng oleh KPU Provinsi Jawa Tengah. Pihaknya juga mulai menyiapkan tim transisi untuk pelaksanaan pemerintahan baru. Untuk tim transisi yang diantaranya adalah dengan forum yang pertama forum relawan, kemudian dengan DPR di tempat kita, baik di DPR provinsi maupun pusat, kemudian forum rektor dan lain sebagainya, sehingga semuanya ini akan kita serap aspirasinya dalam rangka mengawal kegiatan kita ke depan. Intinya itu. Oke. Dan tanggapannya terkait katanya ini ditunda lagi untuk pelantikan. Kalau ditunda saya tidak masalah, yang jelas penetapan itu yang penting. Tapi prinsip dengan ada pencabutan kok 90% juga kayaknya sudah jadi. Nanti pelantikan mundurnya nggak masalah ya nanti? Nggak masalah. Ya, sudah ada yang ngatur.
Terkait tanggal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang diundur akan disampaikan setelah Mendagri berkoordinasi lebih lanjut dengan KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. Nikolo Sirawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Diduga melakukan pemerasan terhadap 2 remaja yang berpacaran di dalam mobil. 2 oknum anggota polisi ditahan. Selain 2 oknum anggota polisi, juga ada 1 warga yang juga ditahan terkait dugaan pemerasan tersebut. Sebuah video viral di media sosial, 2 orang oknum anggota polisi, Aibda KS dari Satuan Samapta Polrestabes Semarang dan Aibtu RL dari Polsek Tebalang Semarang, pada Jumat malam dikeroyok warga saat melakukan dugaan pemerasan terhadap 2 orang remaja yang berada di dalam mobil di Jalan Hasanuddin, Semarang. Adanya informasi terjadi tindak dugaan pemerasan terhadap pengendara mobil. Anggota Polsek Semarang Utara kemudian mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan 3 terduga pelaku dan 2 orang korban ke kantor polisi untuk menghindari amukan warga. Dari hasil pemeriksaan sementara oleh Propam Polda Jateng dan Polrestabes Semarang, kasus dugaan pemerasan itu dipicu adanya 2 oknum anggota polisi bersama dengan 1 warga sipil melihat ada mobil yang terparkir di pinggir jalan terdapat 2 orang yang sedang berpacaran. Setelah didekati, 3 pelaku kemudian melakukan upaya pemerasan dengan meminta uang Rp2.500.000. Korban yang tidak memiliki uang tunai kemudian meminta ketiga pelaku untuk mengantarkan ke ATM di Jalan Hasanuddin, Semarang. Usai menyerahkan uang senilai Rp2.500.000, korban perempuan yang masih berusia 17 tahun berteriak dan memicu warga untuk mendekat dan memaksa 2 oknum anggota polisi untuk keluar dari mobil. Kapolrestabes Semarang mengatakan 3 orang pelaku dugaan pemerasan yang 2 diantaranya adalah oknum anggota polisi telah ditahan dan dilakukan proses hukum di Propam Polda Jateng. Dan untuk 1 orang warga sipil dilakukan penahanan di Polrestabes Semarang. Dugaan awal ada terbukti bahwa kedua orang anggota itu melakukan tindak pemerasan terhadap 2 orang korban. Sehingga kemudian langsung kami melakukan tindakan tegas terhadap 2 orang anggota itu, dan saat ini sudah kita tangani dan sudah kita lakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan karena memang terbukti melanggar kode etik profesi Polri, dan terhadap 2 orang anggota itu kita pastikan akan kita proses hukum secara tuntas. Atas aksi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh warga sipil dan 2 oknum anggota polisi, Kapolrestabes Semarang akan menjerat pelaku dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara itu, untuk 2 oknum anggota polisi yang terlibat bisa dikenakan sanksi kode etik. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3 kg usai peraturan pemerintah ditetapkan. Nantikan informasinya sesaat lagi hanya di Kompas Jateng. Peringatan ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan ke-78, DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah menggelar lari 10 km dan 5 km. Selain memberikan hadiah kepada pelari tercepat, event lomba lari ini juga memberikan hadiah kepada kostum terbaik dengan total hadiah puluhan juta rupiah. Event lari 10 km dan 5 km yang digelar DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah Minggu pagi diikuti ribuan peserta yang datang dari berbagai daerah kota Semarang maupun luar kota Semarang. Kemeriahan event lomba lari yang digelar dalam rangka memperingati ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan ini juga mengagendakan pemakai kostum terbaik dengan hadiah yang bervariasi dengan juara pertama sebesar 3 juta rupiah. Meski sempat diguyur hujan deras, lomba lari yang menggunakan jalur trek datar ini mampu dilampaui pelari dengan waktu cukup cepat untuk 10 km dan 5 km. Kekhawatiran memilih lari dan olahraga sebagai
persembahan untuk ulang tahun Ibu Ketua Umum kita itu ya supaya masyarakat sambil bugar, menjaga kesehatan juga bisa bersenang-senang dan punya harapan untuk mendapatkan hadiah. Bu, ada pesan dari Bu Megawati, Bu? Dari kami untuk Bu Mega ini, jadi Bu Mega pesannya ya, persembahan dari kami kader Jawa Tengah untuk Bu Mega. Ya, kita berharap Ibu tetap sehat dan tetap semangat dan bersedia memimpin kami semua ke depan di proses kongres yang akan datang. Terima kasih ya. Event lari dengan total hadiah puluhan juta rupiah ini dimenangkan pelari dari Jambi, Sulawesi, serta Depok. Di akhir acara event lomba lari ini dimeriahkan dengan nyanyi dan joget bersama untuk menghibur masyarakat Kota Semarang. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Masyarakat Jawa Tengah yang tergabung dalam Forum Masyarakat Muslim Peduli Palestina melakukan aksi bela Palestina di depan kantor Provinsi Jawa Tengah. Masa aksi meminta Presiden RI Prabowo Subianto mengirim tentara untuk bela Palestina. Masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Muslim Peduli Palestina menggelar aksi damai di depan kantor pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan membawa berbagai seruan di poster, mereka tak henti-hentinya mengutuk Zionis Israel yang selama ini menyerang rakyat Palestina. Menurut jubir aksi Rohmadi, meski saat ini gencatan senjata namun masih ada serangan yang mengakibatkan masyarakat Palestina menjadi korban keganasan Israel. Rohmadi meminta agar Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mengirim tentara membela Palestina. Apalagi persoalan Palestina ini bukan hanya persoalan Islam, tapi ini persoalan kemanusiaan ya. Sudah terjadi pembantaian. Kemudian kita menuntut kepada pimpinan tertinggi selaku pemegang komando militer yakni Bapak Presiden Prabowo. Saya yakin Bapak punya kepedulian yang besar kepada umat Islam untuk mengirimkan tentara ke Palestina. Aksi akbar memperingati Isra Mi'raj dalam aksi bela Palestina ini berlangsung damai dan tertib. Usai menyampaikan aspirasinya, masa aksi membubarkan diri. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Menanggapi aturan baru pemerintah yaitu LPG 3 kg yang hanya akan dijual di pangkalan resmi, masyarakat mengeluh karena sulitnya mendapatkan LPG ini. Tidak sedikit pembeli yang sudah mengantri di pangkalan namun harus pulang dengan tangan kosong. Aturan baru soal pembelian LPG 3 kilo yang tidak lagi di pengecer namun langsung ke pangkalan resmi diterapkan per 1 Februari 2025. Warga berharap aturan ini tidak jadi diterapkan sebab dinilai akan membuat semakin sulitnya masyarakat mendapatkan LPG 3 kilo ini. Terlihat masyarakat silih berganti berdatangan untuk membeli LPG 3 kilo di salah satu pangkalan resmi di Kecamatan Gayam Sari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Namun, mereka mengeluhkan LPG ini sulit ditemukan. Tidak sedikit masyarakat yang datang, namun pada akhirnya harus pulang dengan tangan kosong. Dicari tabung LPG 3 kilo. Tadi kayaknya udah sempat kesini Mas, berapa kali? Udah sempat kesini 3 kali ini, tetap berusaha kan, tapi tetap tidak dikasih. Alasannya dari pangkalan sini tidak bisa menjualin, larinya ke bawahnya pangkalan ini, distributor. Ditanyain jamnya kapan pembagian belum tahu, dan sini juga bisa jawab. Ya intinya kebijakan pemerintah soal gas LPG 3 kilo ini menyusahkan. Jadi dari tingkat bawah pedagang kecil-kecil PKL, ke atasnya lagi pedagang eceran, asongan, yang toko-toko Madura itu, warung-warung itu juga kesusahan. Jadi intinya. Menanggapi situasi ini, masyarakat berharap pemerintah dapat mengambil tindakan tegas terkait distribusi LPG 3 kilo. Warga berharap dapat mengetahui secara transparan stok atau kuota LPG 3 kilo yang disediakan pada setiap pangkalan resmi, sehingga tidak menghambat aktivitas mereka baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun pelaku UMKM.
Kesi Lutfiah, Dedi Setyo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Serunya menikmati sensasi naik kereta kuno ala Eropa dengan rute Stasiun Ambarawa, Stasiun Tuntang. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Hujan deras yang melanda kota Semarang sejak Minggu malam menyebabkan banjir dengan ketinggian air hingga 50 cm merendam ruas jalan Pantura Kaligawe Semarang. Akibat banjir tersebut, banyak kendaraan roda 2 mogok. Hujan yang mengguyur kota Semarang, Jawa Tengah sejak beberapa hari ini menyebabkan banjir di kawasan Pantura Kaligawe Semarang. Sejumlah kendaraan baik motor maupun mobil memilih untuk menunggu hingga air surut dan tidak sedikit pula banyak kendaraan roda 2 yang mogok karena menerjang banjir. Kondisi banjirnya gimana? Wah, parah nih, lebih Parah? Berapa Pak ketinggian? Ya kira-kira 40-an cm. Dan ini motornya mogok Pak? Iya. Rencana mau kemana Pak? Mau ke Kimar kerja. Kerja? Ya, terus dengan kayak gini gitu Pak? Ya sudah nelpon bosnya, bilangnya ya tak tunggu, nggak apa-apa. Oh, ini macet panjang sampai Gorawe itu sudah macet panjang. Macet ya? Iya. Banyak yang mogok Pak ya? Ya betul. Wah, antri panjang sana. Masih Gorawe, sebelumnya Gorawe itu sudah macet total. Sampai di sini wah, Sayung itu kan parah. Berarti ini semakin parah Pak? Banjir yang melanda Pantura Kaligawe Semarang ini sampai ke arah Demak. Meskipun sudah dilakukan pompanisasi, namun banjir tak kunjung surut. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Memasuki musim durian, kios-kios jualan durian di sepanjang Jalan Sugio Pranoto, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, mulai berdiri berjajar. Penjual durian yang kebanyakan menjual durian jenis lokal ini kebanjiran cuan karena bisa menjual durian hingga 100 buah lebih per harinya. Berbagai varian durian lokal khas Jawa Tengah mulai banyak dijajakan di kios-kios durian yang berada di sepanjang Jalan Sugio Pranoto, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di antaranya durian ketan, durian madu, durian brongkol, durian petruk, durian merica, dan durian mentega. Salah satu penjual, Bu Nini, mengaku musim durian seperti saat ini, dalam sehari dirinya bisa menjual lebih dari 100 buah. Biasanya 100 habis, tapi kalau didagangkan itu berapa ratus aja bisa. Durian ketan sama durian madu, itu banyak yang suka, Mbak. Karena legit banget gitu. Rasanya ada apa ya, namanya ya, kelebihan. Para pembeli yang mampir di kios durian ini tak hanya dari Kabupaten Semarang saja, melainkan juga dari kota sekitar. Alasan mereka membeli durian lokal karena rasanya manis, namun harganya terjangkau. Cocok aja, terus pilihan banyak. Kalau pengen yang ini tinggal nari harganya aja. Gitu bisa komplain kalau misalkan kurang manis itu bisa diganti. Jadi istimewanya lebih bisa memilih ya Bu ya? Terus dipilihkan sama penjualnya juga, karena kan kita kadang nggak hafal ya, ini ternyata ini, jadi kita manut aja sama penjual. Sering ya Mbak, setiap musim durian kalau mau nyari durian ya pasti ke Jambu, banyak pilihannya, stoknya juga banyak, kita bisa ngerasain dulu sebelum deal-dealan kan. Harga yang ditawarkan untuk durian lokal di sini mulai dari harga Rp50.000 hingga Rp200.000 tergantung jenis dan ukuran. Namun harga ini masih fluktuatif mengingat saat ini baru saja memasuki awal musim durian. Harga durian diprediksi akan turun di bulan Februari atau saat musim panen raya tiba. Jinawi Rana Putri, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Momen libur panjang maupun weekend banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berwisata. Salah satu yang banyak dikunjungi oleh wisatawan adalah wisata sejarah di Museum Kereta Api Ambarawa
di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Di sini selain bisa mengetahui sejarah perkereta-apian, pengunjung juga bisa menikmati sensasi naik kereta kuno ala Eropa dengan rute stasiun Ambarawa, stasiun Tuntang. Museum Kereta Api yang terletak di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, saat liburan maupun libur akhir pekan selalu menjadi pilihan bagi wisatawan lokal. Tak hanya dari Kabupaten Semarang, namun juga banyak wisatawan yang sengaja singgah di museum ini. Selain ingin mengetahui sejarah perkereta-apian Indonesia, para wisatawan ini juga ingin merasakan sensasi naik kereta kuno seperti zaman dulu dengan rute stasiun Ambarawa, stasiun Tuntang. Museum Kereta Api ini dulunya adalah stasiun kereta api yang dibangun pada zaman kolonial Belanda oleh Nederlands Indische Spoorweg Maatschappij pada tahun 1873. Kereta api yang masih bisa digunakan untuk para wisatawan ini terbuat dari kayu jati dengan lokomotif diesel. Kereta api vintage ini berbahan bakar biosolar industri. Saat berada di kereta, para wisatawan bisa menikmati pemandangan indah di sekitar Ambarawa Tuntang, meliputi Danau Rawapening, panorama Gunung Telomoyo, Gunung Merbabu, dan persawahan hijau. Kereta untuk wisata ini beroperasi sebanyak 3-4 kali dalam sehari dan menjadi primadona bagi wisatawan yang mengunjungi Museum Kereta Api Ambarawa. Jadi ke museum saat ini tidak hanya melihat benda-benda bersejarah ya, namun bisa menikmati fasilitas yang ada di Museum Kereta Api Ambarawa. Salah satunya pengunjung dapat menikmati naik kereta wisata uap ataupun diesel. Kemudian pengunjung bisa membawa anak-anak karena tersedia playground dan kereta pustaka. Kemudian ada Choco Train, kereta wisata untuk anak-anak. Lalu ada bisa foto kostum untuk dewasa dan berbelanja merchandise. Salah satu wisatawan bernama Anissa mengaku puas berkunjung di Museum Kereta Api Ambarawa. Selain mendapat pengetahuan tentang sejarah perkereta-apian, dirinya juga bisa ikut menikmati sensasi naik kereta kuno selama kurang lebih 1 jam, pulang pergi dari stasiun Ambarawa, stasiun Tuntang, dan kembali ke stasiun Ambarawa. Kayak rasanya jadi kayak balik ke tempo dulu gitu ya, karena kan itu lokomotifnya lumayan jadul, kayak secara interior juga masih kayu-kayu seperti itu ya. Jadi suasana tempo dulu itu berasa banget sih. Setelah puas naik kereta api kuno, wisatawan juga bisa membeli souvenir dan oleh-oleh hasil kerajinan UMKM warga sekitar yang bekerja sama dengan Museum Kereta Api Ambarawa. Setidaknya ada 30 stand UMKM mulai dari camilan maupun kerajinan tangan. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Giesi Lutfiah, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.